Halo semua, bertemu lagi dengan mata kuliah Destinasi Pariwisata. Kali ini kita akan bahas pemahaman tentang potensi dan masalah pada destinasi pariwisata. Minggu lalu kita sudah membahas kebijakan pada sebuah destinasi pariwisata. Secara level sangat berbeda karena kebijakan itu kalau kita lihat secara linear, maka dia berada pada posisi paling atas di mana kebijakan sangat ditentukan oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Sifatnya umum, bersifat konseptual. Kenapa? Karena kebijakan itu sifatnya arahan dan juga visi terhadap sebuah destinasi. Jadi, kebijakan itu mencerminkan pandangan atau apa yang diharapkan oleh pemangku kebijakan terhadap sebuah destinasi ke depannya. Nah, apa hubungannya kebijakan tersebut pada pembahasan kita kali ini? Jadi kebijakan itu memberikan ruang yang dia sifatnya sangat umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk strategi, kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk program. Salah satu keluarannya nanti di situ adalah bagaimana perencanaan itu dilakukan. Turunannya kemudian adalah menggali potensi dan masalah. Sebelum kita mulai, kita ingin lihat dulu apa sebenarnya potensi dan masalah itu. Jadi pengertian potensi itu adalah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam atau menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan nyata. Artinya potensi itu dianggap sebagai hidden power atau sesuatu yang terpendam di dalam diri seseorang yang bisa menjadi sebuah kekuatan. Kata kuncinya itu. Kemudian menurut Mahdi, potensi itu juga didefinisikan sebagai kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Artinya dia tidak hanya terpendam kemudian akan menjadi kekuatan, tetapi bisa juga dilihat pada sisi potensi itu adalah sesuatu yang mungkin sudah memiliki nilai tertentu, tetapi kemudian ini bisa ditingkatkan lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Jadi kata kuncinya, kalau menurut Mahdi adalah kemampuan terpendam yang perlu dikembangkan lagi. Potensi merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Jadi kata kuncinya yang ketiga adalah di sana dia bisa menjadi sesuatu yang sifatnya hidden power atau yang memang sudah terlihat. Sudah terlihat yang dimiliki oleh seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Artinya dia bisa menjadi sesuatu yang hidden power atau dia yang seen power gitu ya, sesuatu yang terlihat tetapi belum dioptimalkan. Kekuatannya tersebut belum dioptimalkan. Jadi itu adalah ada 3 kata kunci di sini terkait dengan potensi ya. Tetapi ini sifatnya lebih pada personal, pada individu. Sementara yang akan kita bahas adalah potensi pada sebuah destinasi. Tetapi kalau kita lihat kata kuncinya, potensi inilah sebetulnya mau kita gali. Kemudian kita lanjut pada definisi masalah atau persoalan. Masalah itu adalah kalau di dalam bahasa Inggris problem, ya, didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada semacam gap antara harapan dengan realita. Itu yang disebut dengan problem. Kemudian bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan
yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang bahwa ada sebuah hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan atau sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak clear akan seperti apa. Nah, kemudian saya ambil pengertian masalah menurut Isyanto, bahwa masalah didefinisikan sebagai bagian terpenting dalam sebuah proses riset karena masalah dapat menghadirkan petunjuk berupa jenis informasi yang nantinya akan sangat kita butuhkan. Nah, artinya menurut Isyanto bahwa masalah itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menghadirkan petunjuk atau sebuah informasi tertentu yang nantinya bisa kita butuhkan. Nah, ini menjadi salah satu kunci di dalam pembahasan kita kali ini sebetulnya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita sudah memahami, mencoba memahami sisi pengertian dari potensi dan masalah. Secara sederhana sebetulnya potensi bisa digambarkan sebagai sebuah kekuatan atau sebuah value yang ada pada sebuah destinasi, tetapi dia belum dioptimalkan secara baik seperti itu, sehingga value tadi belum bisa dimanfaatkan pada konteks destinasi. Sedangkan masalah atau permasalahan adalah keadaan yang menjadi sebuah faktor penghambat di dalam sebuah destinasi untuk berkembang. Jadi persoalan dan potensi dan masalah itu menjadi dualisme yang akan selalu beriringan. Jadi semacam dua sisi pada keping uang seperti itu, akan ada selalu berdampingan. Dan sebagai seorang perencana kita akan selalu melihat dua sisi itu sehingga destinasi itu bisa secara lebih optimal, secara lebih holistik dilihat dan dipecahkan persoalannya. Seperti itu. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah memahami, kita sudah membahas bagaimana elemen pariwisata. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu sudah dijelaskan bahwa elemen pariwisata di dalamnya terdapat destination, kemudian ada aspek marketing, ada aspek industri, dan ada aspek institusional. Nah, keempat aspek ini sebetulnya saling terkait satu sama lain sehingga dia membentuk sebuah sistem pariwisata. Destination itu pada sisi penyediaan yang menjadi target atau tujuan wisatawan berkunjung. Kemudian marketing itu adalah pada sisi bagaimana tujuan tersebut disampaikan kepada audiens, dalam hal ini adalah wisatawan. Kemudian industri itu adalah proses yang kemudian sebuah situasi yang disediakan, sebuah kegiatan-kegiatan yang disediakan mulai dari sisi wisatawan bisa sampai kepada sebuah destinasi, kemudian balik lagi pada sisi wisatawan. Jadi seperti kita bahas sebelumnya, komponen geografi pariwisata itu ada sisi daerah asal wisatawan, kemudian daerah transit, dapat juga berupa transport, kemudian ada daerah tujuan wisatawan. Sistem tersebut kalau kita lihat bahwa tur itu adalah proses pergerakan wisatawan dari rumah transit menuju ke destinasi kemudian balik lagi. Di situ wisatawan membutuhkan services mulai dari informasi,
kemudian sampai travel agent, kemudian akomodasi, dan sebagainya. Sisi itulah yang kita sebut sebagai sisi industri di situ. Kemudian yang keempat, aspek keempat itu adalah institusional. Institusional ini adalah kelembagaan yang mengatur proses kepariwisataan itu bisa berjalan. Sisi kelembagaan ini sangat banyak dan dia banyak sekali tingkatannya, mulai dari yang paling besar gitu ya, sampai pada sisi yang paling kecil, misalnya pada sisi daya tarik wisata. Nah, keempat aspek ini kemudian dia terkait satu sama lain sehingga bentuklah sebuah sistem kepariwisataan yang kita bisa sampaikan juga merupakan elemen pariwisata. Nah, kalau kemudian elemen ini atau aspek ini kita spesifikkan, maka kita akan menemukan beberapa bagian dari masing-masing elemen pariwisata tersebut. Nah, spesifik kita membahas pada destination development, di mana kita sudah mengetahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, destinasi itu adalah sebuah wilayah, gitu ya, sebuah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya harus ada atau minimal terdapat satu atau lebih daya tarik wisata. Kemudian di situ ada aksesibilitas yang menghubungkan antara wilayah luar dengan destinasi itu sendiri, atau yang menghubungkan antara satu daya tarik dengan daya tarik lainnya. Kemudian di dalamnya juga harus ada amenitas. Amenitas itu adalah sesuatu yang memberikan kenyamanan pada wisatawan. Komponen dari amenitas ini bisa berupa fasilitas pariwisata, seperti misalnya akomodasi, yang berupa hotel, restoran, kemudian pusat informasi, kemudian pusat-pusat souvenir, kemudian bisa juga dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas umum itu sebetulnya adalah fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan kenyamanan pada wisatawan. Contohnya misalnya adalah tempat sampah. Tempat sampah itu spesifik sebetulnya dibangun untuk menjaga kebersihan sehingga masyarakat setempat itu mempunyai sanitasi yang baik. Nah, ketika kemudian itu bersih, maka secara tidak langsung memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Itu adalah amenitas, jadi bentuknya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Kemudian di situ juga harus ada masyarakat. Masyarakat ini adalah orang yang tinggal di sebuah tempat, ya, di dalam destinasi tentunya dalam hal ini. Kemudian tempat di mana wisatawan bisa berinteraksi, bisa melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Karena apa? Karena tidak semua jenis daya tarik itu berupa benda, berupa sumber daya alam dan sebagainya. Banyak juga yang dia sifatnya berupa budaya, culture. Seperti misalnya kalau kita ke beberapa tempat, misalnya seperti Tenganan, di situ ada misalnya festival perang pandan, maka yang menjadi daya tarik utamanya adalah human activity-nya di situ. Sehingga harus ada masyarakat seperti itu. Nah, ini kemudian kita coba buat semacam grafis seperti itu, bahwa destinasi itu ya dia harus ada atraksi, kemudian ada amenitas, ancillary service, akses, dan community involvement. Ini adalah analogi sebuah destinasi pariwisata. Jadi itu digambarkan sebagai sebuah wilayah, kemudian di dalamnya ada atraksi, kemudian fasilitas umum, fasilitas penunjang, kemudian ada aksesibilitas,
kemudian ada masyarakat lokal yang kemudian membentuk sebuah sistem kepariwisataan di dalamnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan undang-undang tadi, undang-undang pariwisataan, bahwa destinasi itu terdiri dari paling tidak ada 4 komponen. Nah, kemudian kalau kita lihat pada sisi syarat dari pembentukan sebuah destinasi pariwisata, bahwa di situ kita akan menemukan konsep 5W ya. Ada what to see, what to do, what to buy, what to stay, and what to arrive. Kita sudah membahas ini sebetulnya pada sisi destinasi pariwisata sebelumnya. Tetapi kita kembali pada konteks pembahasan kita, yaitu bagaimana memahami potensi dan masalah. Jadi sebetulnya ketika kita ingin memahami potensi dan masalah, maka kita harus melihat secara spesifik bagaimana kondisi 4A atau bagaimana kondisi 5W pada sebuah destinasi. Itu ada 2 cara. Sehingga pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana atau instrumen apa yang bisa kita gunakan untuk menilai atau untuk melihat bagaimana sebuah destinasi pariwisata pada sisi potensi dan permasalahannya. Maka instrumennya adalah dengan membuat semacam kalimat tanya pada 4 komponen 4A atau komponen 5W ini. Sehingga nanti di situ kita akan menemukan sebetulnya potensinya apa dan masalahnya apa. Seperti itu. Nah, kita akan melihat pada sisi 4A. Jadi, instrumen identifikasi potensi dan masalah bisa kita lihat sebetulnya dengan pendekatan 4A ini. Pada sisi atraksi, maka sebetulnya kita harus mengidentifikasi bahwa apa atraksinya. Instrumen identifikasinya adalah apa saja dan seperti apa potensi atraksi wisata yang ada pada sebuah destinasi yang kalian identifikasi. Maka nanti di situ akan ketemu apa saja. Jadi kalian mengidentifikasi ada banyak, akan ketemu di situ apa saja daya tarik wisatanya. Kemudian setelah kalian menemukan, jadi kalian membuat semacam long list gitu, bahwa ada A, B, C, D, E. Itu adalah atraksinya. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti apa atraksinya. Jadi pertanyaan yang lebih mendalam lagi adalah tidak hanya apa saja, tetapi kemudian seperti apa itu digambarkan, dideskripsikan. Kemudian yang kedua, bagaimana daya dukung pada setiap atraksi tadi. Ada long list atraksinya, A, B, C, D sampai Z, kemudian gambarkan atau deskripsikan kondisinya atraksi tadi, kemudian yang kedua, bagaimana daya dukungnya. Nah, pertanyaan kedua ini sebetulnya cukup dalam, tetapi pada posisi ingin mengidentifikasi potensi dan masalah secara spesifik, kita harus tahu 2 hal ini, seperti itu. Nah, ini adalah instrumen untuk mengidentifikasi potensi dan masalah. Tentu kita harus tahu dari mana informasi bisa kita peroleh. Informasi ini bisa diperoleh dari berbagai cara. Bisa dari checklist dengan pengamatan langsung, dokumentasi, observasi. Tetapi bisa juga kemudian lewat wawancara. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika kalian melakukan observasi, pengamatan, itu biasanya sifatnya sangat subjektif dari penilai masing-masing orang yang melakukan observasi. Ketika kita melakukannya dengan wawancara, maka sangat subjektif dari pandangan orang yang kita wawancara. Maka dari itu, data-data seperti ini sebetulnya bisa dikolaborasikan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kemudian, cara lainnya lagi adalah dengan melakukan memberikan kuesioner atau wawancara kepada wisatawan. Kenapa? Karena wisatawan adalah orang yang menikmati sebuah daya tarik wisata, sebuah atraksi yang ada pada destinasi, sehingga dia akan menilai. Karena pasarnya
daya tarik wisata atau destinasi itu adalah wisatawan, sehingga kita bisa menilai dari wisatawan. Nah, cara yang paling bagus tentu adalah mengkolaborasikan semua sumber informasi tadi, sehingga didapatkan data yang valid di situ. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana kita mengidentifikasi daya tarik tadi. Ini saya ambil di pemutaran. Ini saya ambil dari dokumen KSPN Menjangan Pemutaran, bahwa di situ bagaimana kita mengidentifikasi dulu daya tarik wisatanya seperti apa. Jadi di sini ada beberapa, misalnya langsung dipetakan lokasinya di mana, daya tariknya apa. Di sini misalnya ada Bukit Kursi, kemudian ada Pulau Pasir Putih, kemudian ada Bayorok atau Terumbu Karang dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari daya tarik wisata alam. Kemudian di situ ada Pulau Menjangan juga. Kemudian yang kedua, tetap juga kita masih melakukan proses identifikasi tadi. Jadi apa saja daya tariknya, persebarannya di mana saja. Nah, ini adalah yang kedua, daya tarik religius. Jadi ini adalah pura-pura yang ada di daerah pemutaran. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu cara yang mudah sebetulnya untuk melihat bagaimana persebarannya, kemudian bagaimana kondisinya, ditunjukkan dengan foto, kemudian memberikan deskripsi secara lebih mendalam bagaimana keadaannya, situasinya. Yang kurang dari sini adalah gambaran bagaimana daya dukung atraksi tersebut, daya tarik wisata tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita masuk pada sisi aksesibilitas. Jadi pada sisi aksesibilitas, identifikasinya itu dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan. Bagaimana aksesibilitasnya? Udara, darat, dan laut. Bagaimana kalau tidak ada misalnya akses udara atau akses laut? Ya berarti darat saja, seperti itu. Jadi bagaimana aksesibilitas untuk menuju destinasi wisata? Gambarkan juga status dan kondisinya. Artinya apa? Katakanlah tadi pemutaran. Pemutaran itu ada jalan seperti itu, misalnya ada jalan dari daerah Singaraja, dari daerah Denpasar dan sebagainya. Ada jalan menuju ke destinasi tersebut. Yang kedua, bagaimana keadaan jalannya? Apakah dia rusak? Apakah dia bagus? Apakah dia jalan aspal? Apakah dia jalan tanah? Kemudian seberapa jauh jaraknya? Ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi aksesibilitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem transportasinya? Kondisi aksesibilitas menuju destinasi wisata tersebut. Kenapa? Karena ketika dia ada jalan, tetapi tidak ada moda transportasi, maka dia tidak aksesibel. Artinya bahwa sangat terbatas cara untuk sampai ke destinasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana aksesibilitas telekomunikasi. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Di era disruption seperti sekarang, bahwa informasi dalam bentuk telekomunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali misalnya jenis wisatawan sekarang itu justru bekerja misalnya pada sisi digital. Wisatawan milenial sekarang misalnya banyak sekali orang yang dia bekerja sambil melakukan perjalanan seperti itu, sehingga akses telekomunikasi menjadi salah satu yang penting. Artinya ketika wisatawan ke tempat itu, apakah dia bisa melakukan akses telekomunikasi seperti itu. Telekomunikasi tidak hanya terbatas misalnya apakah bisa melakukan komunikasi, tetapi apakah dia juga bisa melakukan transfer data dan sebagainya. Itu terkait dengan era disruption sekarang seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah sisi amenitas. Identifikasi potensi permasalahannya adalah berapa banyak fasilitas pariwisata. Artinya apa? Ketika kalian melakukan identifikasi, oke, di sebuah destinasi, di sana sudah ada hotel, restoran, travel agent, dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, kemudian identifikasi selanjutnya adalah berapa jumlahnya? Kenapa kemudian dipertanyakan? Ini untuk memetakan posisinya, ada tidaknya itu apakah sudah mencukupi kebutuhan wisatawan. Arahnya ke sana. Ketika wisatawannya 1000, hanya ada satu hotel atau restoran, maka di sana ada ketimpangan antara supply dan demand-nya. Sehingga itu akan menjadi persoalan. Ada bukan berarti tiba-tiba kemudian itu dikatakan sudah bagus. Jumlahnya apakah sudah sesuai? Belum lagi secara kualitas. Kemudian yang kedua, bagaimana performansi fasilitas tersebut? Artinya ada hotel, ada restoran. Secara kuantitas, misalnya jumlahnya sudah terpenuhi, bagaimana dengan kualitasnya? Bagaimana servicesnya? Kenapa? Karena wisatawan ke sebuah daya tarik, sebuah destinasi tidak hanya ingin melihat apa yang ada di daya tariknya, tetapi dia juga ingin mendapatkan services terhadap fasilitas pariwisataan yang ada di sebuah destinasi. Semakin baik kualitas pelayanannya, maka itu akan menunjang kekuatan dari destinasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana kalkulasi volume prasarana umum? Nah, ini juga menarik. Dari segi misalnya listriknya. Ini jangan-jangan destinasinya bagus, daya tariknya bagus, akomodasinya terlengkapi, ternyata supply terhadap listriknya rendah, sehingga misalnya sering mati lampu dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kondisi airnya juga? Bagaimana misalnya dengan sisi telekomunikasi yang sudah kita bahas? Jangan-jangan tidak ada jaringan internet, atau misalnya internetnya lemah dan sebagainya. Termasuk juga pengelolaan limbah, karena berpengaruh pada sanitasi, kebersihan, sampah, dan sebagainya. Ini akan secara tidak langsung memberikan kualitas kenyamanan wisatawan. Artinya apa? Kualitas kenyamanan tidak hanya diukur dari tadi berapa banyak hotel, berapa banyak restoran, tetapi juga jumlahnya, tetapi juga kualitasnya, pengaruh ke services. Kemudian, fasilitas umum juga sangat mempengaruhi kenyamanan wisatawan tersebut. Ketika di sana tidak ada misalnya pengelolaan sampah dan limbah, maka sangat cenderung tempat tersebut menjadi kumuh, sanitasinya buruk, tentu akan mengganggu kenyamanan. Nah, ketika kita tahu posisi masing-masing tadi, ya dengan proses pendekatan pertanyaan ini, kita tahu bahwa oh dia berada pada posisi apa, menjadi masalahkah, menjadi potensikah. Seperti itu. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Ini perlu diidentifikasi dengan pendekatan pertanyaan misalnya, apakah sudah ada kelompok sadar wisata? Kalau sudah, berapa banyak dan di mana saja persebarannya? Kelompok sadar wisata ini pada sisi masyarakat, pemberdayaan masyarakat sebetulnya ketika dia ada kelompok sadar wisata, maka akan lebih mudah melihat bahwa daya tarik tersebut tertata atau tidak. Karena sudah ada misalnya stakeholder yang mengelola. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi masyarakat di sekitar daya tarik wisata? Perlu dipahami bahwa ketika misalnya kondisi ini akan menggambarkan bagaimana sebetulnya misalnya dari sisi pekerjaan, dari sisi kesejahteraan dan sebagainya. Kondisi-kondisi ini perlu dipahami untuk memberikan gambaran bahwa sebetulnya masyarakat itu bisa menjadi problem atau bisa menjadi potensi di sana. Yang ketiga, peningkatan kapasitas apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi ketika kita sudah tahu kondisinya seperti apa, maka kita bisa menggali lebih lagi apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah misalnya kemampuan memberikan services, atau misalnya kemampuan berbahasa, atau kemampuan menciptakan kemampuan menciptakan apa namanya oleh-oleh
atau cenderamata yang spesifik yang mencirikan destinasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah bagaimana potensi UMKM yang ada di destinasi tersebut. Apakah sudah ada kelompok atau pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di situ yang kemudian bisa diberdayakan misalnya menjadi pengusaha cenderamata dan sebagainya. Kemudian yang kelima, peningkatan kapasitas apa yang diperlukan. Ketika misalnya di sana sudah UMKM, apakah dia sudah jalan, apakah sudah bagus, apakah dia membutuhkan dukungan. Nah, informasi-informasi ini kemudian menjadi dasar bagi penentuan apakah pemberdayaan masyarakat di situ dia menjadi problem atau sudah bisa dikatakan menjadi sebuah potensi untuk pengembangan sebuah destinasi pariwisata. Nah, jadi itu pada sisi 4A, misalnya kita melihat pada Undang-Undang Pariwisata, di situ ada 4A yang harus dilihat di dalam pengembangan destinasi pariwisata. Nah, bagaimana mengidentifikasi potensi dan permasalahan adalah dengan mengidentifikasi secara spesifik 4A tadi dengan pendekatan pertanyaan yang sudah kita bahas satu persatu. Nah, pendekatan yang kedua adalah dengan 5W. 5W juga sama sebetulnya. 5W, kita sudah bahas ya 5W sebelumnya, jadi 5W itu ada what to see, what to do, dan sebagainya. Itu juga bisa diidentifikasi dengan pendekatan pertanyaan seperti yang sudah kita lakukan pada 4 aspek ini gitu ya. Bedanya hanya pada bagaimana kemudian kita mengkategorikan tadi. Jadi kalau misalnya tadi aspek pertama adalah atraksi, kalau di 5W pendekatan pertamanya adalah what to see, apa yang bisa dilihat. Bisa diidentifikasi, apa saja yang bisa dilihat. Yang dilihat tadi, pendekatan pertanyaannya adalah misalnya bagaimana sebetulnya, seberapa banyak yang bisa dilihat, bagaimana kondisinya, dan sebagainya. Itu adalah cara bagaimana kita melakukan identifikasi pada sisi destinasi pariwisata. Jadi kalian bisa coba dengan pendekatan 5W untuk mengidentifikasi sebuah destinasi pariwisata.